Hai, kembali lagi dengan saya Kevin Danudoro, mahasiswa dari Setia Trisakti. Nah, di video ini sekarang saya akan membahas tentang informasi sistem development. Apa sih itu definisi sistem development? Sistem development adalah suatu set yang aktivitasnya digunakan untuk membangun sistem informasi. Nah, definisi sistem itu sendiri adalah suatu set dari komponen-komponen untuk meraih tujuan tertentu atau tujuan umum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari IS atau juga disebut informasi sistem. Itu adalah kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk melakukan atau menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Nah, kenapa sih kita harus mengupdate sistem informasi? Itu dikarenakan karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena di zaman modern ini kita harus mengupdate supaya nggak ketinggalan zaman. Yang kedua itu ada karena suatu prosedur selalu berubah-ubah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sistem development life cycle. Itu ada 5 tahap. Yang pertama itu ada planning, kedua analisis, ketiga ada design, keempat ada implementation, yang kelima ada operation, support, and security. Nah, sistem development itu harus mengikuti 3 paduan umum. Apa aja sih? Yang pertama, aktivitas itu harus dikelompokkan. Yang kedua itu melibatkan para pengguna atau user. Yang ketiga itu definisikan standar-standar. Oke, untuk selanjutnya, siapa sih yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem? Nah, jawabannya adalah sistem analis. Nah, ini sistem analis itu berperan penting ya dalam pengembangan sistem. Nah, satu hal yang penting nih dalam pengembangan sistem yaitu adalah project management. Apa sih itu project management? Project management adalah proses dari perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas selama pengembangan sistem. Oke, ada 6 hal nih yang harus dilakukan project leader untuk merencanakan dan menjadwalkan project secara efektif. Yang pertama ada project scope. Yang kedua ada aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang ketiga itu memperkirakan waktu setiap aktivitas. Yang keempat itu ada memperkirakan biaya setiap aktivitas. Yang kelima ada mengurutkan aktivitas-aktivitas. Yang keenam, itu ada aktivitas dapat memerlukan tempat dan waktu yang bersamaan. Nah, saya akan menjelaskan feasibility. Feasibility adalah suatu pengukuran sebagaimana cocok pengembangan sistem yang akan dilakukan untuk organisasi. Nah, di sini ada 4 hal ya dalam feasibility. Itu ada pertama itu kelayakan operasional. Kedua itu ada kelayakan jadwal. Ketiga itu ada kelayakan teknik. Yang keempat itu ada kelayakan ekonomi. Oke, lanjut aja saya akan melanjutkan tentang documentation. Apa sih itu definisi documentation? Itu adalah kumpulan dan peringkasan data dan dokumen. Nah, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data ya. Itu ada 6. Yang pertama ada review dokumen. Yang kedua ada observe atau pengamatan. Yang ketiga ada survei. Yang keempat ada interview. Yang kelima ada JAD session. Yang keenam ada research. Nah, keenam ini adalah teknik pengumpulan data dan informasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fase pengembangan sistem development life cycle atau juga disebut juga dengan SDLC. Yang pertama ada planning phase. Planning phase itu meliputi 4 kegiatan utama, yaitu meninjau dan menyetujui permintaan proyek. Yang kedua ada prioritasan permintaan proyek. Yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Yang keempat ada pembentukan tim pengembangan proyek. Itu keempat kegiatan utamanya. Yang poin kedua ada analisis phase atau fase analisa. Itu ada meliputi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama melakukan penyelidikan awal. Ini digunakan untuk menentukan sifat yang tepat dari masalah dan memutuskan apakah yang harus dilakukan. Nah, yang aktivitas kedua itu ada melakukan analisa terperinci. Nah, itu ada 3 hal yang akan dilakukannya. Yang pertama ada mempelajari cara kerja sistem. Kedua ada tentukan keinginan, kebutuhan, dan persyaratan user. Yang ketiga itu ada merekomendasikan solusi. Nah, yang tahap ketiga itu adalah design phase atau tahap fase desain. Itu ada 2 kegiatan utama. Itu yang pertama memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua itu mengembangkan semua sistem informasi secara detail.
tahap keempat itu ada implementasi. Itu meliputi 4 kegiatan utama. Itu yang pertama mengembangkan program, yang kedua itu menginstal dan mengetes sistem baru, yang ketiga itu melatih user, dan yang keempat itu konversi ke sistem baru. Oke, yang poin kelima ada operation, support, dan security. Itu meliputi 3 kegiatan utama. Itu yang pertama melakukan kegiatan pemeliharaan, yang kedua itu kinerja memonitor sistem, yang ketiga itu menilai sistem keamanan. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya dan detailnya kalian bisa kunjungi ke blog kami. Itu di apricom-kamis1330.blogspot.com. Itu semua dijelaskan secara rinci, lebih detail daripada yang tadi saya jelaskan. Nah, itu semua yang saya dapat dari pertemuan ke-11 saya di Setia Trisakti. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dah.